طول السنة انتظرك، يمتى يجي شهرك، حق امك الزغرة شاغلني بس امرك، غيرك فلا اهتم، كل فكري بمحرم، متى نهجر دياري وحيا بوسط مأتم. عفيت أرض وسماء وجيت بهالرجاء، أخذني للعزاء وخلني خادي، أنا أدري ما تبع هو الأمان من الخطأ، خليني ألزمك ما أريد أنا غيرك مفا، يتسمى خاتمة نال السعادة والكفا. حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي، حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي. حسينيتك بعيني هي اللي تقويني، كل شهقة بيهدري من موتي تحيني، فيها ودعت روحي وصيت انا جروحي، كل ما يمر اسمك لوحي على مذبوحي. القلب يدري وعلا زكية بكل ليلة، تنادي على الخدم وانا اليواسي، من أدري الدمع انسى همومي والبلايا، وجفوف ترتفي بالمجلس ادعي بمسالايا، يا البار عن السنين يمتى ونروح الكربلاء. حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي، حبيبي الأولي يا حسين هو الحسين بن علي. عايش أنا بخيرك ما أريد أبد غيرك، رايد شرف واحد لو انحسب طيرك، جنحاني قيدها خلي السما فقدها، طف كربلا والله دار اللي رايدها، فريد غرب وشريك سمعت قلبي يديك، العروض هذه عشق كل الحياة، بس كربلا الوطن وباقي العروض وحشة قبور، ومحرمة زمن وباقي الوقت لازم جمهور، يا سيدي ضمن جنة البقاء خدمك عمر. حبيبي الأولي هو الحسين بن علي، حبيبي الأولي هو الحسين بن علي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله تعالى نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يا فتاح يا عليم. ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah. Pemirsa Safinah TV,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya bisa menyapa, bisa berbicara dengan pemirsa budiman, dengan pemirsa Safinah TV, untuk sedikit kita mengambil pelajaran dari berbagai macam pelajaran yang sudah diberikan kepada kita semua dari berbagai macam sejarah. Manusia tentunya tidak bisa melepaskan dalam kehidupannya dari sejarah. Sehingga mari bersama-sama melihat dan membuka kembali lembaran demi lembaran yang sudah ditorehkan oleh para pelaku sejarah, yang sudah dituliskan dan dicatatkan oleh mereka yang menjadi saksi sejarah, yang tiada lain hal semacam itu untuk dikenal, untuk diketahui, untuk dapat mengambil dan menimba dari sejarah tersebut, sehingga berbagai macam yang bernama perilaku manusia di saat sejarah mencatatkannya, kita bisa mengambil ibrah. Sebagaimana dikatakan, ma aktsarul ibar wa ma aqallul mu'tabirin. Alangkah banyaknya ibrah ataupun pelajaran yang bisa diambil oleh manusia, tapi alangkah sedikitnya manusia yang mengambil pelajaran tersebut. Sehingga pemirsa Safinah TV yang berbahagia, marilah kita buka lembaran sejarah, khususnya di bulan Muharram tahun 1442 Hijriah ini, untuk menengok sejarah 1430 sekian tahun yang lalu. Bagaimana keluarga suci Nabi, bagaimana keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada titik mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan seluruh apa yang dimilikinya, yang tiada lain demi keberlangsungan, demi kemaslahatan umat kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita insyaallah ta'ala akan mengaitkan sejarah yang berada pada Muharram atau biasa disebut dengan Madrasah Karbala, yang pelakunya adalah cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abi Abdullah al-Husain salamullahi alaihi, akan mengaitkan dengan sesuatu yang dimiliki oleh kita saat ini, sesuatu yang
kita sedang berada di dalamnya saat ini, sesuatu yang kita sedang berjalan di atas tanahnya saat ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita punya sejarah, kita juga punya kemerdekaan, kita punya orang-orang yang sudah mengorbankan jiwanya, raganya untuk kemerdekaan, dan kita pun memiliki sesuatu yang terkadang tidak dimiliki oleh bangsa lain, oleh negara lain. Di saat manusia memiliki apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk dirinya, khususnya kita sebagai bangsa Indonesia, maka di saat itu pula kita harus menyadari bahwa kepemilikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua dalam bentuk kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih dan diambil oleh yang bernama berbagai macam tokoh pahlawan, melawan kezaliman, melawan kolonialisme, melawan hawa nafsu yang ada pada mereka semua. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua bahwa kita hidup berada pada satu bentuk di mana kepemilikan ini berikutnya harus dijaga. Kita lihat bagaimana Presiden Soekarno bisa merangkul, bisa menyatukan, bisa memberikan spirit perjuangan demi melawan kolonialisme, imperialisme, demi melawan kezaliman, demi melawan mereka orang-orang para pelaku zalim yang mengambil hak ataupun merampas hak negeri ini. Diabadikan oleh sejarah bahwa Presiden Soekarno sampai pernah menyebutkan dalam sebuah kalimatnya, mengambil pelajaran dari Madrasah Karbala, mengambil pelajaran dari Madrasah Abi Abdillahil Husain bin Ali bin Abi Thalib. Saya akan bacakan satu kalimat beliau yang singkat. Beliau katakan begini: Husain adalah panji berkibar yang diusung oleh setiap orang yang menentang kesombongan di zamannya, di mana kekuasaan itu telah tenggelam dalam kelezatan dunia serta meninggalkan rakyatnya dalam menindas dan kekejaman. Melihat satu kalimat yang dapat kita pahami dari Presiden pertama Insinyur Soekarno ini, maka tentu kita sebagai bangsa, kita sebagai orang yang beragama akan melihat bagaimana lembaran sejarah daripada perjuangan Abi Abdillahil Husain. Karena perjuangan Abi Abdillahil Husain adalah perjuangan yang sampai mendapatkan yang bernama slogan kullu yaumin asyura wa kullu ardin karbala. Setiap hari adalah Asyura dan setiap hari adalah, setiap bumi yang dipijakkan adalah Karbala. Ini menunjukkan bahwa betapa perjuangan Abi Abdillahil Husain adalah perjuangan yang setiap langkahnya, setiap geraknya, baik yang dilakukan oleh beliau, oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau, oleh kerabat beliau, oleh sahabat setia beliau, ini adalah memiliki makna, memiliki pelajaran yang begitu indahnya, begitu dahsyatnya, begitu tingginya dan begitu mulianya. Para
pembesar dunia yang ada di berbagai negara, ketika melihat bagaimana perjuangan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, tanpa mereka melihat agamanya, tanpa mereka melihat yang bernama mazhabnya, tanpa mereka melihat yang bernama alirannya, ketika mereka membaca sejarah yang dilontarkan di berbagai yang bernama buku pengetahuan, buku sejarah, mereka semuanya menganjurkan, bahkan mengharuskan anak-anak muda mereka, orang-orang yang belum pernah melihat yang bernama sejarah, untuk mengambil yang bernama berbagai pelajaran hidup dan kehidupan yang ada di dalam dunia yang fana ini. Silahkan kalian semua berbondong-bondong menuju kepada Madrasah Karbala. Kenapa? Karena di dalam Madrasah Karbala diterangkan dan dimaparkan, dijelaskan bagaimana seorang makmum taat kepada pemimpinnya, bagaimana di bawah panji Abi Abdillah Al-Husain kesadaran manusia untuk saling bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya. Di dalam Madrasah Karbala diperlihatkan kesetiaan. Di dalam Madrasah Karbala diperlihatkan bagaimana keimanan yang begitu tinggi mampu mengalahkan kezaliman. Di dalam Madrasah Karbala diperlihatkan keridhaan yang hanya semata-mata menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengalahkan kezaliman yang merampas hak-hak manusia. Di dalam Madrasah Karbala diperlihatkan bahwa panji Abi Abdillah Al-Husain adalah panji yang berkibar, panji yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang seluruhnya adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana seluruh manusia ini di saat perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk syahadah. Di dalam Madrasah Karbala juga diterangkan di sisi lain dari perlawanan terhadap kesadaran itu sendiri, kesetiaan itu sendiri, keimanan itu sendiri. Di sana diperlihatkan bagaimana panji kezaliman, panji penindasan, panji kebodohan, panji yang mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwa bahkan pada makna pri kemanusiaan saja tidak ada. Mereka seperti binatang. Mereka sebagaimana dalam Al-Quran dicantumkan kal an'am bal hum adall. Seperti binatang, bahkan mereka lebih kejam. Bahkan mereka lebih tersesat daripada binatang itu sendiri. Jika melihat lembaran sejarah seperti ini di saat kehidupan kita saat ini, maka akan nampak di hadapan kita semua bahwa bagaimana kita menginjakkan kaki ini, apakah berada di dalam soft kesadaran menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita akan berjalan naudzubillah di bawah panji kezaliman, sehingga akhir daripada kehidupan kita di alam dunia ini menjadi sesuatu yang buruk. Naudzubillah. Pemirsa Safinah TV yang berbahagia, coba kita kembalikan kepada bulan yang penuh dengan keberkahan ini, selain daripada bulan Muharram, dan kita bertepatan saat ini pada bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75.
Kita kembalikan kepada apa seharusnya kita sebagai bangsa, sebagai orang yang berbangsa, orang yang bernegara, dan orang yang beragama dalam mengisi kemerdekaan ini. Ada 3 poin yang harus kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan ini. Mengambil daripada sejarah, karena kita tidak akan bisa lepas daripada sejarah. Pertama, kita memiliki sejarah. Kita juga memiliki kemerdekaan, di mana kemerdekaan ini kita raih. Di mana kemerdekaan ini kita raih dengan darah, dengan perlawanan, dengan panji kesadaran, panji keimanan, panji para pahlawan yang sudah mengorbankan diri mereka semua untuk apa? Melawan kolonialisme, melawan kezaliman, melawan yang imperialisme, melawan segala bentuk tindakan yang keji dan brutal. Di saat itu, sejarah Karbala pun sama. Apa? Melawan penindasan, melawan kekejaman, melawan kezaliman, melawan segala bentuk sifat kehewanan, kebinatangan yang keji dan munkar. Nah, di saat kita memiliki ini semua, memiliki ideologi bahwa kita memiliki sejarah, memiliki ideologi bahwa kita memiliki bersejarah sehingga kita mendapatkan kemerdekaan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah tersebut kepada bangsa ini. Dan tadi juga sudah kita bacakan bagaimana Presiden Soekarno melihat dan keberhasilannya melawan yang imperialisme ini, mengusir yang beberapa penjajah ini, menyatukan berbagai suku, berbagai bangsa di negara Republik Indonesia ini. Bagaimana beliau mengambil semangat dan spirit daripada Asyura, daripada perjuangan Abi Abdillah Al-Husain, sehingga kita memiliki yang Al-Husain, kita memiliki Muharram, kita memiliki kemerdekaan, kita memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Di saat kita sudah memiliki ini semua, maka keharusan bagi kita adalah nomor 2, yaitu bagaimana kita menjaga apa yang sudah dimiliki sama kita saat ini. 75 tahun bangsa Indonesia ini merdeka. 75 tahun bangsa ini sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk keamanan, dalam bentuk yang ketentraman, dalam bentuknya bagaimana warganya mendapatkan segala sesuatunya dari apa yang dimiliki di dalam negara ini. Maka keharusan bagi bangsa ini, sehingga kita dikatakan sebagai orang yang berbangsa, orang yang bernegara, orang yang beragama, adalah menjaganya. Bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini? Karena walaupun kita sudah merdeka 75 tahun, walaupun kita sudah merdeka dari kolonialisme, dari penjajahan dan kezaliman yang ada, maka sadarkah kita atau tidak sadarkah kita di saat-saat seperti ini, beberapa tahun silam, bahkan mungkin saat ini, bahkan mungkin ke depan, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berbuat zalim, yang orang-orang yang siap menyingkirkan ataupun yang ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia ini, mereka sedang bersiap-siap. Mereka sedang ingin melakukannya. Baik mereka diawali oleh intolerantisme, baik mereka mengawalinya dengan tidak ada kesepahaman dari ideologi yang ada pada mereka, sehingga mereka dengan mudahnya menuding aliran lain ataupun mazhab lain ataupun agama lain dengan sesuatu ataupun semboyan yang tidak seharusnya mereka ungkapkan. Nah, ini semua harus disadari oleh seluruh yang bernama bangsa. Baik bangsa itu adalah yang memiliki kesadaran tersebut atau orang-orang yang belum memahami kesadaran tersebut. Tetapi kita harus memberikan kesadaran kepada mereka bahwa kita harus menjaga. Menjaga apa? Menjaga NKRI ini dengan spirit Abi Abdillah Al-Husain, dengan spirit Muharram, dengan spirit bahwa kita harus melawan yang zaliman, kita harus melawan orang yang merongrong dan ingin mengganti Pancasila. Kita harus melawan dan bersama-sama kita akan berdiri untuk menghadapi mereka, manusia-manusia yang siap untuk
menjadikan negara ini negara yang naudzubillah kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah pula seperti yang ada di Timur Tengah. Oleh karena itu, marilah pemirsa Safinah TV yang berbahagia, dari apa yang dimiliki sama kita, keharusan kita adalah menjaganya, dan yang ketiga adalah menguatkannya ataupun mengokohkannya. Mari kita kokohkan spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini di tahun 2020 ini, di bulan Agustus yang penuh dengan berkah ini. Kita harus menyadari bahwa mereka orang-orang yang sudah mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita sekarang sedang menikmatinya. Maka menikmatinya ini adalah bukan dengan kita tidak menyadari tidak adanya musuh, tidak adanya orang-orang yang merongrong Pancasila. Ketahuilah, kesadaran kita harus dibangun dalam bentuk bahwa kita memiliki musuh yang mereka semua siap untuk merongrong negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita tetap akan berdiri dengan mengambil sejarah bahwa sejarah Muharram, sejarah Asyura, sejarah melawan penindasan, sejarah melawan yang kezaliman seperti yang dilakukan oleh Al-Husain dan para sahabatnya serta para pengikut yang setia. Kita pun sama di negara Republik Indonesia ini, kita orang yang berbangsa, bernegara dan beragama. Kita akan berdiri tegap menghadap dan melawan segala bentuk intoleran, segala bentuk radikalisme, segala bentuk apapun yang siap merongrong negara Kesatuan Republik Indonesia ini, atau bahkan mereka ingin menggantikan Pancasila sekalipun. Maka bangsa ini adalah bangsa yang harus mempersiapkan diri. Bangsa ini adalah bangsa yang harus berdiri bersama dan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada bangsa ini, kepada bangsa Indonesia, memberikan kekuatan agar tetap bersatu, agar tetap diberikan kesadaran bahwa kita memiliki sesuatu yang ada di hadapan kita yang siap melawan asas Pancasila. Tapi ketahuilah bahwa kita tetap akan berdiri bersama asas Pancasila tersebut dan bersama ideologi yang diyakini oleh kita semua. Kita memiliki sejarah yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim sebagai uswah, sebagai suri tauladan yang harus diambil oleh kita semua. Demikian pemirsa Safinah TV, apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan jika Anda semua berkenan untuk men-like dan subscribe daripada video ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya warith Adam safwatillah. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله.
السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم
وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. ثم انكب على القبر وقبله وقل: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.